Kejadian ini disebabkan oleh dua hal sederhana, apel emas dan seorang pria-pria bucin biasa. Tapi plot twistnya, pada akhir abad ke-19 ada seorang arkeolog amatir yang terobsesi dengan Iliad. Di wilayah Turki, di bawah lapisan tanah dia menemukan sisa reruntuhan kuno. Karakter geografisnya, bentengnya, dan posisinya sangat cocok dengan deskripsi kota Troya yang dideskripsikan oleh Homer. Nah, apa yang terjadi dengan Odysseus sebelum dia pulang kampung di perang Troya? Dan apakah cerita ini itu mitos atau fakta? Mari kita bahas. Halo semuanya, aku Haris, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa kita akan membahas lagi kisah-kisah sejarah. Ya jujur sebenarnya tadinya aku cuma pengen bikin konten yang seputar fakta aja di channel ini. Tapi video kali ini terlalu menarik buat aku skip. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Ngomongin mitos fakta, sebenarnya cerita ini tuh ada di batas abu-abu antara dia itu beneran fakta atau itu mitos. Nanti akan kita bahas di akhir. Jadi once upon a time ada sebuah perang besar yang terjadi di masa lalu dan perang ini terjadi selama 10 tahun. Perang ini pada akhirnya meruntuhkan sebuah kota yang begitu megah pada zamannya, yaitu kota Troya. Ya, perang yang terjadi itu namanya adalah Perang Troya atau The Trojan War. Mungkin buat kalian semua yang pernah nonton film Odysseus atau mungkin pernah baca ceritanya, kalian pasti familiar dengan nama Troy atau Troya. Odysseus itu menceritakan kisah ketika dia sudah menyelesaikan perang dan dia lagi di perjalanan pulang. Dan perang Troya itu terjadi sebelum kisah perjalanan Odysseus pulang menuju kampung halamannya. Dan dalam sejarah peradaban umat manusia ada suatu zaman yang disebut dengan zaman perunggu. Runtuhnya kota Troya menyebabkan kejayaan dari era zaman perunggu berakhir. Kronologi ceritanya, kejadian ini disebabkan oleh dua hal sederhana, apel emas dan seorang pria-pria bucin biasa, mas-mas bucin biasa. Sayangnya referensi sejarah tentang bagaimana kejadian ini terjadi, detailnya itu nggak banyak. Jadi banyak orang yang menganggap dan menyimpulkan kalau perang ini cuma mitos belaka dari dongeng-dongeng masa lalu. Apalagi kan dalam konflik cerita ini itu ada keterlibatan dari dewa-dewa, Dewa Zeus, Apollo, dan lain semacamnya. Salah satu sumber yang dipakai oleh orang-orang untuk menceritakan kisah ini adalah salah satu puisi epik karya Homer. Kisah epik kumpulan aliansi dari kerajaan-kerajaan dari Yunani kuno bersatu untuk menginvasi kota Troya. Sebuah kota dengan benteng pertahanan yang sangat kokoh yang tidak pernah bisa ditembus jikalau manusia hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka saja. Nah, bagaimana kronologi kejadiannya? Apa yang terjadi dengan Odysseus sebelum dia pulang kampung di perang Troya? Dan apakah cerita ini itu mitos atau fakta? Mari kita bahas. Kisah ini sebenarnya dimulai dari sebuah kejadian yang bisa dibilang sebenarnya simple. Pada saat itu, Raja Peleus dan bidadari laut Thetis sedang melakukan pesta pernikahan secara besar-besaran. Yang pernikahan ini dihadiri oleh dewa-dewi dari Gunung Olympus. Semua dewa, semua dewi hadir di pesta ini kecuali satu dewi, yaitu Dewi Eris, karena dia nggak diundang. Dewi Eris ini merupakan dewi dari kekacauan dan perselisihan. Karena nggak diundang, dia merasa dia ini udah dihina gitu. Dan walau nggak diundang, dia tetap hadir ke acara tersebut dan membuat kekacauan. Kekacauan yang dibuat oleh Dewi Eris itu cukup simple dan elegan, tapi cukup untuk membuat Zeus, raja dari para dewa, itu pusing cara mengatasinya gimana. Di tengah meriahnya pesta, Eris melemparkan sebuah apel yang terbuat dari emas murni ke tengah-tengah kerumunan pesta. Pada permukaan apel yang mulus tersebut tertulis suatu kata yang berbunyi Kaliste, yang artinya untuk yang paling cantik. Setelahnya spontan aja tiga dewi yang terkuat di Olympus pada saat itu, yaitu Hera, ratu dari para dewa dan istri dari Zeus sendiri, Athena, dewi kebijaksanaan dan strategi perang yang merupakan anak dari Zeus sendiri, dan Dewi Aphrodite yang merupakan perwujudan dari Dewi Cinta dan Kecantikan. Mereka langsung ngeklaim kalau apel itu milik mereka. Ketegangan di antara ketiga dewi menjadi semakin tegang dan nggak ada yang berani melerai mereka, termasuk Zeus sekalipun. Zeus itu tahu dia kalau misalkan dia berpihak pada salah satu dari tiga dewi ini, itu akan jadi diri politik yang akan berakibat fatal bagi jabatannya. Dalam mitologi Yunani, sebenarnya Gunung Olympus itu bukan cuma sekedar tempat tinggal dari para dewa-dewi. Tempat itu juga merupakan pusat pemerintahan yang penuh dengan tipu daya, manipulasi, dan perebutan kekuasaan. Zeus tahu kalau misalkan dia memilih, nggak ada celah di masa depan di mana dia nggak akan memunculkan musuh baru. Kalau misalkan dia pilih Hera, bisa aja Aphrodite dan Athena bersatu buat melawan dia, dan begitu juga seterusnya. Nah, karena Zeus ini cerdik dan pintar, dia memahami situasi, akhirnya dia melemparkan tanggung jawab kepada seorang manusia fana. Zeus menunjuk seorang pria bernama Paris yang kesehariannya ini merupakan seorang pengembala domba yang juga merupakan pangeran dari Troya. Dia menunjuk pria ini untuk menjadi seorang hakim. Nah, beberapa waktu kemudian, karena putus asa, nggak ada keputusan siapa yang berhak untuk memiliki apel tersebut, ketiga dewi ini melakukan siasat untuk mendatangi Paris secara diam-diam dan melakukan suap. Hera, sang ratu dari para dewa, menjanjikan kepada Paris kekuasaan dari Asia hingga Eropa jikalau apel emas tersebut diberikan kepadanya. Athena, sang dewi strategi perang dan juga dewi kebijaksanaan, menjanjikan kekuatan militer tak tertandingi dan juga kebijaksanaan tanpa batas
kepadanya. Tawaran yang mereka berikan tentu saja sangat menggiurkan ya, kekuatan dan kekuasaan. Akan tetapi, walaupun demikian, Dewi ketiga yaitu Dewi Aphrodite, Dewi perwujudan cinta dan kecantikan itu tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh si Paris ini, si manusia fana ini. Aphrodite menjanjikan kepadanya cinta dari wanita tercantik yang pernah berjalan di atas permukaan bumi, yaitu Helen dari Sparta. Karena terbutakan oleh cinta dan hasrat, akhirnya Paris memberikan apel emas tersebut kepada Aphrodite. Karena keputusannya inilah pada akhirnya nanti kejadian besar ke depannya akan terjadi. Setelah menerima janji dari Aphrodite, akhirnya si Paris ini melakukan perjalanan dari kota asalnya Troya ke tanah Sparta, lokasi di mana Helen berada. Bersamanya di sana dia disambut ramah oleh Raja Menelaus, sang penguasa Sparta dan istri dari Helen, wanita idamannya Paris. Ternyata Helen ini udah punya suami, guys. Sambutan tamu yang ramah ini merupakan bagian tradisi dari Yunani kuno, yaitu hukum Xenia. Keramahan terhadap tamu adalah sesuatu yang wajib dan diawasi langsung oleh para dewa, dan termasuk dewa Zeus kalau di film The Odysseus. Meskipun begitu, pada akhirnya si Paris malah melanggar aturan suci ini. Pada suatu ketika Raja Menelaus memutuskan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah bernama Kreta untuk melakukan urusan keluarga. Ketika sang raja pergi, Paris pun memutuskan untuk langsung pergi dari istana dengan juga membawa pergi Helen, istri dari Raja Menelaus yang sedang tidak ada di istana pada saat itu, dan juga mengambil beberapa hartanya. Paris pun akhirnya kembali ke tanah asalnya yaitu Troya. Dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan kalau sebenarnya Helen ini diculik paksa, dan dalam beberapa riwayat ada yang meyakini kalau sebenarnya Helen itu pergi dengan sukarela karena telah jatuh hati akibat terkena panah Cupid dari Dewi Aphrodite. Beberapa waktu kemudian, sang Raja Menelaus pun akhirnya kembali ke tanahnya dan melihat bahwa istananya telah kosong, sang istri telah dibawa kabur, dan juga beberapa hartanya. Karena merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh tamu ini, Raja Menelaus marah besar dan langsung pergi untuk menemui kakaknya, yaitu Raja Agamemnon dari Mycenae, seorang penguasa kuat yang ada di daratan Yunani tersebut. Raja Agamemnon pada awalnya dia nggak peduli dengan urusan percintaan adiknya. Namun, di sisi lain dia melihat kalau kasus penculikan oleh pangeran Troya, si Paris ini bisa jadi motif sempurna untuk urusan politik kepentingannya. Dia sebenarnya udah lama buat menunggu momen ini, momen dimana dia bisa mengumpulkan seluruh kerajaan-kerajaan yang berada di daratan Yunani kuno di bawah satu komando untuk menghancurkan Troya, kota saingan yang selama ini telah menguasai jalur perdagangan yang kaya di timur. Singkat cerita, dengan menggunakan paksaan, janji kekayaan, dan juga menagih janji-janji dari masa lalu, akhirnya Raja Agamemnon telah berhasil mengumpulkan seluruh kerajaan-kerajaan di daratan Yunani kuno di bawah satu panji dan yang dipimpin olehnya. Ini adalah satu aliansi kekuatan yang sangat besar yang pernah ada pada masanya. Raja-raja, pahlawan, dan prajurit melakukan sumpah setia. Ini adalah suatu momen di mana Helen, wanita yang diculik tadi, dikenal sebagai the face that launched 1,000 ships, yang artinya wajah yang meluncurkan 1.000 kapal. Pada level ini, perang sudah tidak bisa lagi dicegah. Singkat cerita, di pantai Troya beberapa waktu setelahnya, kedua kekuatan besar, Troya dan aliansi daratan Yunani kuno, akhirnya mereka bertemu. Di dalamnya ada tokoh-tokoh legendaris yang sering disebut dalam karya-karya literatur yang ada pada zaman modern saat ini. Di pihak aliansi Yunani, di bawah komando Raja Agamemnon, berdiri jajaran pahlawan-pahlawan yang sangat terkenal. Ada Odysseus, raja dari Ithaka, yang kecerdasannya melebihi siapapun. Ada Ajax dengan tubuh raksasanya, Nestor yang bijak tentu saja, ada si senjata pamungkas Achilles, seorang prajurit yang berdarah setengah dewa yang kebal dari senjata apapun. Di pihak Troya, dari balik dinding yang kokoh yang konon katanya dibangun dengan dibantu oleh dewa Poseidon dan juga dewa Apollo, ada Raja Priam yang sudah renta namun begitu dihormati oleh rakyatnya. Pasukan Troya dipimpin oleh putra mahkota mereka yaitu Hektor. Hektor ini cuma manusia biasa dan bukan setengah dewa. Namun keahlian bertaruhnya ditakuti oleh seluruh Yunani. Dia ini merupakan seorang jenderal jenius pelindung dari Troya. Bersamanya ada Aeneas, putra dari Dewi Aphrodite yang kemudian nantinya dalam konon legendanya katanya akan menjadi leluhur dari bangsa Romawi. Perang akhirnya pecah dan lamanya perang ini berjalan selama bertahun-tahun lamanya. Walaupun Raja Agamemnon telah mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada di daratan Romawi kuno di bawah satu panji, menembus Troya yang memiliki tembok pertahanan yang sangat kokoh itu ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Perang akhirnya menemui jalan buntu. 9 tahun lamanya pasukan gabungan ini harus berkemah di pantai, tersiksa oleh penyakit, kelaparan, dan juga berputus asa. Sementara
Troya masih berdiri kokoh, tidak goyah sedikit pun. Kemudian barulah pada tahun ke-10 akhirnya perang ini menuju titik panasnya. Pada suatu ketika, pemimpin dari pasukan gabungan ini, Raja Agamemnon, raja yang paling kuat ini, berselisih dengan Achilles, yang membuat Achilles nggak mau ikut perang. Karena absennya Achilles, pasukan gabungan umat manusia ini hampir saja mengalami kekalahan telak. Nah, ketika Achilles nggak ikut perang, beberapa waktu setelahnya perang masih berjalan seperti biasa. Tiba-tiba seorang sahabat juga sekaligus cinta dari Achilles, yaitu Patroclus, terbunuh di medan perang oleh Hektor, sang putra mahkota Troya. Kematian Patroclus membuat Achilles marah besar. Dia pun akhirnya kembali ke medan perang, membantai siapa saja yang menghalangi jalannya hingga dia berhadapan dengan Hektor. Di pintu gerbang Troya, dia duel one by one dengan Hektor. Duel epik dari keduanya akhirnya terjadi dan diakhiri dengan kekalahan dari Hektor. Karena begitu marahnya Achilles, dia tidak puas dengan hanya membunuh Hektor. Dengan brutal, dia mengikat mayat Hektor ke kereta kuda lalu mengaraknya mengelilingi pertahanan kota Troya. Kejadian ini ditonton langsung oleh ayah dari Hektor dan juga istrinya yang menangis dengan histeris. Meskipun begitu, kisah kehebatan Achilles tidak berlangsung lama. Beberapa waktu setelah kemenangan ini, Paris, si pangeran yang di awal tadi menculik istri orang tadi, menculik Helen, menembakkan anak panah yang diarahkan oleh dewa Apollo dan mengenai tepat di bagian tumit dari Achilles. Satu-satunya titik kelemahan yang dimiliki oleh Achilles yaitu tumitnya. Prajurit terhebat yang ada di Yunani akhirnya tumbang di tempat. Kematian Achilles menjadi pukulan telak bagi aliansi kekuatan Yunani kuno dan membuat mereka sadar akan satu hal. Bagaimanapun upaya mereka, tembok pertahanan Troya tidak bisa dihancurkan bermodalkan kekuatan otot dan juga pertumpahan darah. Mereka butuh strategi, taktik, dan bahkan akal-akalan. Nah, disinilah akhirnya Odysseus, sang ahli taktik dari Ithaka, membuat sebuah rencana gila yang pada akhirnya menjadi titik balik dari pertempuran ini. Odysseus memerintahkan untuk membuat sebuah patung kuda dengan rongga di bagian perut kudanya. Dalam rongga perut kuda tersebut, Odysseus bersama beberapa pasukan elit akan bersembunyi dan menunggu di sana. Sisa pasukan lain, mereka akan membakar tenda, hangus menjadi abu, menarik mundur kapal mereka seolah-olah mereka sudah menyerah dan memutuskan untuk pulang. Padahal aslinya armada yang sangat besar itu hanya pergi untuk sebentar dan bersembunyi di belakang pulau terdekat yang bernama Pulau Tenodos. Mereka menunggu aba-aba yang akan diberikan oleh orang-orang yang telah menyelinap dengan kuda. Keesokan harinya, warga Troya melihat kalau pantai telah kosong, menyisakan abu dari sisa pembakaran tenda dan sebuah patung kuda misterius yang aneh. Suspicious. Orang Troya mengira perang yang berlangsung selama 10 tahun akhirnya telah berakhir dan kuda kayu itu dimaksudkan untuk persembahan bagi Dewi Athena, sang dewi perang. Beberapa tokoh sebenarnya sudah memperingatkan kalau kuda itu mencurigakan dan menyuruh mereka untuk membakarnya. Akan tetapi euforia yang dirasakan oleh pasukan Troya membutakan mereka dan membuat mereka lengah. Mereka memasukkan kuda tersebut ke dalam kota mereka. Pada malam harinya, warga Troya merayakan kemenangan dengan melakukan pesta-pesta, minum-minum, party-party, hingga seluruh pasukan dan penjaga itu tertidur karena mabuk dan kelelahan yang luar biasa. Ya udah perang 10 tahun ya pasti capek banget kan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Odysseus. Di tengah kesunyian malam, pintu di bagian perut kuda pun secara perlahan dibuka. Odysseus dan pasukannya mengendap-endap keluar, membunuh penjaga dan membuka gerbang utama kota Troya. Pasukan Yunani pun akhirnya kembali dengan jumlah mereka yang sangat besar. Akhirnya mereka membanjiri seluruh penjuru kota. Yang terjadi selanjutnya itu bukan lagi pertempuran ya, lebih ke pembantaian satu pihak. Kota Troya di bumi hanguskan, bangunan-bangunan mereka hancur lebur. Jalanan dibanjiri darah, para pria dibantai, wanita dan anak-anak diseret sebagai budak tawanan perang. Dalam satu malam, peradaban yang dikenal dengan nama Troya akhirnya lenyap dari muka bumi. Selama berabad-abad setelahnya, kisah epik dari pertempuran Troya selalu dianggap murni sebagai dongeng pengantar tidur sejak zaman Yunani kuno. Orang-orang menganggap kalau kota Troya ini merupakan suatu kota fiktif yang ada di kepala Homer, sang penyair buta yang berasal dari Yunani kuno. Tapi, plot twistnya, pada akhir abad ke-19 ada seorang arkeolog amatir yang terobsesi dengan Iliad, sebuah puisi epik karangan Homer dari Yunani kuno. Arkeolog itu bernama Henry Schliemann. Ketika dia melakukan penggalian di sebuah bukit bernama Hisarlik. Di wilayah Turki, di bawah lapisan tanah dia menemukan sisa reruntuhan kuno yang dibangun berlapis-lapis selama ribuan tahun. Karakter geografisnya, bentengnya, dan posisinya sangat cocok dengan deskripsi kota Troya yang dideskripsikan oleh Homer. Para sejarawan dan arkeolog modern kemudian sepakat kalau perang yang terjadi tadi antara peradaban Yunani Mycenae dan Troya memang benar terjadi. Kira-kira sekitaran abad ke-12 atau ke-13 sebelum Masehi. Tentu saja motif aslinya itu mungkin bukan dikarenakan penculikan seorang wanita cantik ataupun karena campur tangan para dewa-dewi. Secara pragmatis dan realistisnya, Troya
memiliki lokasi yang strategis untuk mengendalikan perdagangan maritim yang sangat kaya antara Laut Aegea dan Laut Hitam. Lebih realistis kalau pemicu perang ini sebenarnya disebabkan oleh persaingan ekonomi, perebutan jalur perdagangan emas, tembaga, dan budak. Kejadian ini kemudian selama ratusan tahun setelahnya diromantisasi oleh para penyair menjadi suatu kisah yang epik dan juga memiliki unsur sihir. Oke, kita balik lagi. Walaupun berhasil memenangkan perang, kemenangan Yunani ini memiliki konsekuensi psikologis yang juga sama besarnya. Nah, salah satunya adalah lanjutannya, yaitu kisah Odysseus. Kejadian tersebut terjadi setelah perang Troya selesai. Kemenangan perang tidak langsung membuat suasana atau kehidupan mereka langsung saja menjadi damai. Malahan kemenangan ini meninggalkan luka batin dan trauma psikologis yang begitu mendalam, termasuk bagi Odysseus. Gak cuma harus bertahan hidup selama 10 tahun dalam peperangan yang hampir tidak kunjung usai, dalam perjalanannya pulang, dia juga harus menghadapi amarah laut dan juga iblis dalam pikirannya sendiri. Oke, kalau kita berandai-andai misalkan kota Troya itu beneran ada. Kisah perang Troya telah memberikan kepada kita gambaran jelas bagaimana waktu telah menjaga kisah dari sebuah pertempuran brutal yang bahkan bisa menghancurkan sebuah kota yang super makmur dalam bentuk kisah mitologi indah yang diceritakan dari waktu ke waktu selama ribuan tahun lamanya. Dari Troya kita belajar bahwa keruntuhan, kejatuhan, kekalahan itu seringkali terjadi ketika kita dibutakan oleh kebanggaan yang seringkali membuat kita lengah. Bagi Odysseus, tokoh utama dari film The Odysseus, bertahan hidup selama 10 tahun dalam kerasnya perang melawan Troya hanyalah merupakan babak awal dari penderitaan sebenarnya yang dia alami. Selanjutnya, dia harus terombang-ambing selama 10 tahun di lautan, berniat kembali ke Ithaka untuk berkumpul lagi dengan anak dan istrinya. Istrinya harus menahan diri dari godaan pria licik yang hendak merebut tahtanya, dan anaknya selama 10 tahun dibesarkan tanpa seorang sosok ayah. Kurang lebih begitu sinopsisnya. Kalau kalian mau tahu selengkap kisah dari Odysseus, kalian bisa aja langsung nonton film Christopher Nolan terbaru The Odysseus di bioskop. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Orang bijak selalu meninggalkan like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.